Jemaat Tuhan di mana saja berada, senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam doa keluarga saat ini. Dan sebelum kita memulai segala sesuatunya, mari kita hampiri hadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh datang pada saat ini untuk memohonkan penyertaan daripadamu di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan yang boleh menjadi dasar di dalam kehidupan kami, khususnya ketika kami melakukan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang berkehendak dan boleh terjadi atas kehidupan kami, dan boleh kami imani dan kami amini bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami adalah baik untuk kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, besertalah dengan kami, di dalam Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita saat ini dari Yesaya pasal 33 ayat yang ke-10. Yesaya pasal 33 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua. Sekarang aku akan bangkit, firman Tuhan. Sekarang aku akan bangkit berdiri. Sekarang aku akan berdiri tegak. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah bangkit dan jadilah teguh. Kalau saya bertanya pada Bapak, Ibu, dan Saudara, berapa lama Bapak, Ibu, dan Saudara menggunakan gadget, baik untuk bekerja maupun untuk sekedar hiburan, maka jawabannya mungkin beragam. Tapi seringkali kita akan menjawab pada umumnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan posisi ketika kita mempergunakan gadget kita dalam posisi berdiri atau berbaring, maka kalau memang kita sedang sibuk bekerja karena memang menggunakan gadget, maka posisinya mungkin duduk. Tetapi kalau sedang menikmati hiburan, maka posisi kita menggunakan gadget seringkali dengan posisi berbaring atau rebahan. Ya memang menggunakan gadget atau sedang menikmati apa yang ada di gadget dengan posisi berbaring cukup menghibur kita, cukup membuat kita sedikit rileks dan hati kita terhibur. Tetapi ketika itu dilakukan dalam waktu yang cukup lama, maka membuat kita menjadi malas untuk berdiri dan bergerak. Dan pada akhirnya kita pun juga malas untuk melakukan segala aktivitas dan karya kita. Begitu juga dengan anak-anak remaja atau pemuda, juga ketika menikmati hiburan dengan gadgetnya dalam posisi berbaring atau tidur-tiduran, maka mereka ketika diminta orang tuanya untuk melakukan atau membantu kerja atau aktivitas orang tuanya, maka mereka akan merasa keberatan dan malas untuk membantu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kondisi atau situasi seperti ini seringkali disebut sebagai generasi rebahan. Artinya saat-saat di mana semua dilakukan dalam posisi tiduran atau rebahan. Dan ketika situasi ini disebut sebagai posisi generasi rebahan, maka menyebutkan ada kelompok usia tertentu yang melakukan segala sesuatu dengan rebahan. Dan ungkapan ini sering menjadi sebuah sindiran atau untuk mengatakan bahwa mereka yang masuk dalam generasi rebahan adalah mereka yang malas di dalam melakukan aktivitas dan segala sesuatunya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang di satu sisi ketika kita melakukan tidur-tiduran atau rebahan, menjadikan tubuh kita segar kembali ketika bangun atau bangkit dari istirahat kita. Tetapi ketika itu dilakukan terlalu lama, maka sekali lagi saya katakan menjadi kan kita malas atau ogah-ogahan istilahnya dalam melakukan segala sesuatu. Oleh karena itu
ketika kita berbicara soal bangkit dan jadilah teguh, maka memang sudah saatnya kita harus melakukannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita saat ini pun juga mengingatkan kepada kita, khususnya Yesaya ketika menyerukan suaranya kepada umat pada saat itu akan apa yang sudah dilakukan oleh umat ketika mereka melakukan perbuatan, tindakan, hal-hal yang membuat dan mengecewakan Allah sehingga Allah begitu murka dan Allah bertindak dan menunjukkan kemarahannya dengan menghukum umat Allah. Hal itu dilakukan karena memang umat Allah telah mengecewakan hati Tuhan. Tapi Yesaya kemudian juga memohon belas kasihan Allah untuk orang-orang yang tidak melakukannya. Untuk orang-orang yang masih ingat akan kasih dan kemuliaan Tuhan. Rupanya memang Yesaya juga bisa memilah mana yang umat yang sudah mengecewakan dan mendukakan hati Tuhan, tapi juga ada orang-orang yang masih percaya akan kuasa dan kasih Tuhan. Tapi kemudian Allah juga berkarya dan Allah juga bertindak untuk memberikan peringatan kepada mereka yang sudah memberontak kepada Tuhan karena perbuatan-perbuatan mereka. Bahkan di sini disebutkan, khususnya di ayat-ayat selanjutnya kalau kita baca, Sion yang awalnya menjadi kota kemuliaan Allah, umat Allah tidak lagi melihat akan kehadiran dan kemuliaan Allah di kota Sion. Tetapi Yesaya pada saat ini menyatakan bahwa Allah akan menunjukkan kemurkaannya kepada umat karena melakukan sekali lagi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan jelas-jelas di ayat 10 dikatakan, sekarang aku akan bangkit, firman Tuhan. Sekarang aku akan bangkit berdiri, sekarang aku akan berdiri tegak. Nah, memang ironis sekali dan bertentangan dengan apa yang kita lakukan sekarang ini ketika kita habis rebahan atau orang-orang yang habis melakukan aktivitasnya dengan rebahan kemudian bangkit maka menjadi semangat. Tetapi di dalam firman ini Allah bangkit menunjukkan kemurkaannya, kemarahannya kepada umat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman ini juga mengingatkan kepada kita. Jangan sampai Allah marah terlebih dahulu kepada kita, menghukum kita, lalu kemudian kita menjadi sadar. Bukankah Allah sudah memperingatkan kepada kita dalam setiap kehidupan kita, dalam hal-hal yang kecil sekalipun, untuk kita selalu ingat bahwa Allah begitu peduli kepada kita dan kita diminta untuk bangkit dari kehidupan kita, dari kemalasan kita, dari ketidakpedulian dan keacuhan kita kepada karya Allah di dalam hidup ini, untuk kita boleh bangkit dan teguh di dalam melakukan setiap aktivitas dan karya kita sambil kita berharap dan yakin serta percaya bahwa Tuhan memampukan setiap apa yang kita lakukan. Kiranya dengan ini kita boleh dikuatkan dan boleh menjadi teguh dan kita terus bangkit, tidak menjadi malas-malasan, tidak memiliki ketidakpedulian, tetapi justru kita memiliki rasa ingin melakukan sesuatu yang terbaik di dalam hidup ini, dimanapun, kapanpun, walaupun kita merasa bahwa mungkin kita tidak sanggup, tetapi ketika kita yakin dan percaya bahwa Allah memberikan kesanggupan kepada kita, maka kita bisa bangkit dan berdiri dengan teguh. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan,
memohonkan doa-doa kami pada saat ini. Khususnya ketika kami boleh bersukacita bersama dengan saudara kekasih kami, Arvin Karyadi Gunawan dan Bapak Hendra Bataan Tatang yang pada hari ini boleh bertambah usia karena penyertaan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati kedua saudara kasih kami ini ya Tuhan, di dalam setiap segala aktivitas dan karya yang mereka lakukan di sepanjang hari yang Tuhan berikan kesempatan kepada mereka. Biarlah mereka boleh senantiasa mengucap syukur dan melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati keluarganya dan berkati apapun yang mereka lakukan, biarlah boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kasih kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, yang boleh bersyukur oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan, baik karena kelulusan, baik mendapatkan sesuatu yang diinginkan, diharapkan, maupun hal-hal baik lainnya yang mereka boleh rasakan sebagai berkat yang daripada Tuhan. Biar Tuhan senantiasa memberkati mereka terus-menerus. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kekasih kami yang berduka, yang kehilangan orang yang dicintai dan dikasihi, yang saat ini sedang sedih, yang mengalami penderitaan, yang mengalami pergumulan dan beban berat. Kiranya Tuhan sendiri yang juga terus memberikan kekuatan kepada mereka, agar mereka boleh berdiri dan tetap teguh di hadapan Tuhan dan menapaki hari-hari yang Tuhan berikan kesempatan kepada mereka untuk mereka boleh melakukan terus segala aktivitas sambil terus mengucap syukur dan bersandar hanya kepada Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih dalam bangku sekolah, yang sedang bekerja dan yang sedang melakukan usaha. Biarlah mereka sendiri yang mereka terus-menerus boleh terus melakukan yang terbaik di dalam usaha dan pekerjaan serta studi mereka, agar mereka pun boleh mendapatkan apa yang mereka harapkan dan cita-citakan, dan biarlah semuanya hanya berasal daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk situasi dan kondisi iklim yang saat ini sudah mulai turun hujan, dan biarlah kami semua boleh tetap menjaga kesehatan ketika cuaca mungkin kurang baik untuk kesehatan kami, tetapi kami boleh terus berusaha agar kami boleh mendapatkan kesehatan sehingga dapat melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Kami juga boleh terus bersyukur karena Tuhan memberikan kehidupan di dalam kami menjalani hari-hari yang penuh dengan kasih dan berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kami boleh melihat campur tangan dan karya Tuhan, dan kami terus bersyukur, sebab dengan demikian kami boleh tetap teguh untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua untuk boleh melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah seluruh doa kami, sempurnakanlah, kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami doa Bapa kami. Demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ikut Tuhan Yesus.